أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, kita melanjutkan pembahasan kita itu hadis-hadis sahih at-targhib wa tarhib. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab at-tarhib minal kalam ala khala. Bab ancaman dari berbicara saat buang air. Hadis 155 An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yatanaja ithnani ala gha'ithihima yanzuru kullu wahidin minhuma ila hurati sahibihi fa inna Allah yanqutu ala dhalik. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa lafdhuhu ka lafdhi Abi Dawud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju ar-rajulani yadribani al-gha'ita kashifaini an awratihima yatahaddathan fa inna Allah yanqutu ala dhalik. Rawahu kulluhum min riwayat Hilal bin Iyad atau Iyad bin Hilal an Abi Sa'idin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dua orang ngobrol saat buang air, di mana setiap mereka melihat kepada kemaluan temannya, aurat temannya. Karena sesungguhnya Allah membenci itu. Dikeluarkan Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini lafaz Ibnu Majah. Demikian pula Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Dan dalam lafaz Abu Daud itu dengan lafaz la yakhrujur rajulani yadribanil gha'id. Janganlah dua orang keluar untuk buang air, dua-duanya membuka aurat dan ngobrol. Artinya dua-duanya bisa melihat aurat temannya. Karena sesungguhnya Allah membenci tentang hal itu. Hadis 156 juga sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju ithnani ila al-gha'id fayajlisan yatahaddatsani kashifaini an awratihima fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin layyin. Janganlah dua orang baik laki-laki maupun wanita keduanya keluar untuk buang air, dan ketika buang air keduanya ngobrol dan terlihat auratnya, artinya mereka bisa melihat aurat temannya, maka sesungguhnya Allah membenci hal itu. Ikhwatal Islam, hadis ini menunjukkan yang pertama wajibnya menutup diri dari pandangan manusia saat kita buang air. Kenapa? Karena yang dilarang di sini adalah dua-duanya bisa melihat aurat temannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada dua orang buang air dan di WC yang
seperti di zaman sekarang ya, masing-masing WC dan tertutup, di mana temannya itu tidak bisa melihat aurat teman yang lain, ya, dibatasi oleh dinding atau tembok, ya, sehingga tidak bisa melihat aurat temannya. Nah, kemudian mereka ngobrol saat mereka itu, bagaimana itu hukumnya? Sebagian ulama berpendapat bahwa ngobrol saat buang air itu makruh. Ya, seperti Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, karahatul kalam ala qada'il hajah muttafaqun alaih. Makruhnya berbicara saat buang air itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ya. Kalau ashabuna, berkata ashab kami, wa yastawi fil karahah jami'u anwa'il kalam. Dan sama saja hukumnya makruh semua pembicaraan. Wa yustathna mawadhi'ud darurah bi an ra'a dariran yaqa'u fi bi'r aw ra'a hayya aw ghairaha. Namun dikecualikan di tempat-tempat yang sifatnya darurat, kata beliau, atau dibutuhkan. Seperti dia melihat ya orang buta yang mau masuk ke sumur karena nggak lihat, atau melihat ular atau yang lainnya, ya. Maka yang seperti ini tidak makruh berbicara, kata beliau. Demikian dalam Majmu' Fatawa di jilid 2 halaman 88. Kemudian saudaraku sekalian, apabila ketika kita buang air besar dan kita tidak membuka aurat kita di depan teman kita, artinya tidak terlihat. Apabila kalau berbicara itu terdapat padanya zikir kepada Allah, maka para ulama menyatakan jelas ini juga makruh. Karena berzikir di dalam ya, tempat-tempat seperti itu sangat tidak baik sekali. Maka dari itu saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sebatas ngobrol aja ketika buang air tanpa melihat aurat saudara kita, itu hukumnya makruh. Dan kaidah mengatakan sesuatu yang makruh boleh dilakukan ya saat ada hajat, keperluan. Adapun kalau tidak ada keperluan sama sekali, tidak ada hajat, maka pada waktu itu ya tidak boleh, artinya makruh untuk berbicara. Tapi kalau misalnya ya di mana dua orang ini saling bisa melihat aurat temannya, maka ini hukumnya haram. Maka ini hukumnya apa? Haram. Tidak diperbolehkan, karena melihat aurat sesama laki-laki atau sesama wanita itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya Nabi SAW ya kalau mau buang air itu pergi jauh, nggak kelihatan orang. Ya, sebutkan dalam riwayat Abu Daud demikian. Wa Nabi SAW ya, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, kuntu ma'an Nabi SAW fi safar fa'atan Nabi SAW hajatahu fa'ab'ada fil madhab. Aku pernah bersafar bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ingin buang air, lalu beliau pun pergi jauh, nggak kelihatan. Ini saudaraku sekalian adab yang harus diperhatikan ya di dalam masalah buang air. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, bab at-tarhib min isabatil baul al-thawb wa ghairahu. Ancaman dari air kencing yang mengenai baju ataupun yang lainnya. Wa adamil istibra' minhu, dan tidak berhati-hati dari air kencing. Ya, ketahuilah saudaraku sekalian, air kencing manusia dengan ijma' para ulama dan kotoran manusia dengan ijma' para ulama itu adalah hukumnya najis. Ya. Maka najis kalau mengenai baju kita ya menyebabkan apa yang terjadi?
ya, kerusakan dalam ibadah kita. Maka kewajiban kita tentu adalah untuk berhati-hati dari najis. Nah, di sini beliau membawakan hadis yang ya menunjukkan ancaman bagi mereka yang tidak berhati-hati dan tidak peduli dengan najis. Hadis 157 an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawlih. Rahul Bukhari wa hadha ahadu alfadhihi wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi ha'itin min haytani Makkah aw al-Madinah fa sami'a sawta insanain yu'adzabani fi quburihima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Itu kuburan musyrikin. Maka Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, padahal keduanya ya diadab bukan dalam perkara yang dianggap besar oleh mereka. Bala innahu kabir, ya padahal itu besar. Padahal itu apa? Besar. Ya, ini akibat menganggap remeh nih. Menganggap remeh dosa nih seperti ini jadinya. Maka Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang besar. Maksudnya besar menurut dua orang ini. Ya. Bala innahu kabir, padahal itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap remeh dosa, saudaraku. Sebagian ulama ini ada yang mengatakan seperti Ibnu Qudamah, demikian pula Imam Ghazali, bahwa dosa kecil itu menjadi dosa besar ketika kita meremehkannya. Ketika kita meremehkan dosa kecil itu menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, maka ia berjalan untuk mengadu domba. Ya subhanallah, ya namimah itu artinya mengadu domba dengan cara si A datang ke si B. Ya. Dan kemudian mengatakan bahwa si C itu menjelek-jelekan kamu itu secara dusta. Lu datang ke si C dan mengatakan si B menjelek-jelekan kamu. Akhirnya tadinya B dan C tidak musuhan, gara-gara itu jadi musuhan. Ya. Dan ini dulu dilakukan oleh Belanda ya, untuk melawan para pahlawan-pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah itu. Dan cara seperti ini terus dilakukan. Ya, untuk melemahkan lawan dengan cara mengadu domba mereka. Bagaimana caranya supaya mereka ini saling menyerang, saling berlawanan, sehingga akhirnya mereka saling pecah belah. Itu dengan cara diadu domba, saudara. Ya. Subhanallah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa keduanya sedang diadab, dan tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang dianggap besar oleh mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, keduanya adalah besar. Artinya besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ia berjalan untuk mengadu domba. Na'udzubillah. Kerusakan mengadu domba itu berat sekali. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulih. Adapun yang kedua, ia tidak menutupi diri dari air kencingnya. Kadang ada orang ya, kalau kita lihat ya, suka supir-supir truk gitu, ya kencing aja, kemudian terkadang nggak cebok, bahkan terkadang juga tidak peduli dengan percikan air kencing, apakah mengenai dirinya atau tidak. Dia juga tidak hati-hati. Ini bukan hanya sebatas kepada sebagian orang, tapi kepada semua orang. Hati-hati saudaraku sekalian, jangan sampai kita ya sembarangan ketika kencing dan tidak peduli dengan percikannya. Ternyata itu sebab ya kita diadab dalam kubur kita. Na'udzubillah. Diriwayatkan Bukhari, dan ini salah satu lafadznya, dan Imam Muslim juga, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat Bukhari dan Ibnu Khuzaimah dengan lafadz bahwa Nabi SAW melewati sebuah kebun dari kebun Mekah atau Madinah, lalu mendengar suara dua orang yang sedang diadab di kuburnya. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diadab, dan tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang besar. Lalu Nabi bersabda, ya, keduanya itu, Nabi bersabda, ya, salah satunya tidak menutupi diri dari air kencingnya, dan yang kedua berjalan untuk mengadu domba. Ya. Al-hadis, artinya hadis ini ada kelanjutannya. Itu kelanjutannya bahwa Nabi SAW mengambil pelepah kurma lalu disobek menjadi dua, lalu kemudian ditanam, yang satu di satu kuburan, yang satu lagi di satu kuburan. Lalu kemudian Nabi bersabda, ya semoga Allah meringankan adabnya selama belum kering. Ya, artinya selama masih basah, semoga masih diringankan adabnya. Lalu kemudian sebagian orang berhujah dengan hadis itu, ya, bolehnya menanam pohon. Ya, dengan alasan bahwa keduanya diringankan adabnya karena zikirnya pelepah kurma itu. Dan ini pemahaman ya banyak dikritik oleh para ulama. Pemahaman yang aneh. Sehingga dengan cara seperti itu kemudian dipahami, oh berarti kalau misalnya ditanam itu pohon, maka pohon itu meringankan adab orang. Ya, dengan keutamaan zikirnya pohon. Kita katakan, ya subhanallah. Berarti kalau begitu ya, kuburan yang paling bahagia penghuninya yang paling besar pohonnya dong. Dan kita melihat di Baqi, di kuburan para sahabat Nabi SAW, tidak ada satupun yang ditanam padanya pohon. Ya. Mereka juga berhujah bahwasanya sebagian sahabat, yaitu Abu Darda, ada yang mewasiatkan supaya kuburannya ditanam pohon. Tapi pemahaman Abu Darda ini sendirian, bertabrakan dengan pemahaman banyak para sahabat. Nah, Nabi SAW, ya itu pun juga kalau kita perhatikan, hadis ini tidak mendukung pemahaman mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW yang beliau ambil itu pelepahnya, bukan pohon kurmanya. Dan itu pun beliau sobek menjadi dua. Dan pelepah kalau disobek cepat keringnya, saudaraku. Ya. Makanya yang benar bahwa yang dimaksud hadis ini adalah Nabi melakukan itu sebagai syafaat dari Nabi SAW, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar diringankan adabnya. Bukan karena
zikirnya pelepah tersebut, tapi ini sebagai syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Ya, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan mayat-mayat yang lain dalam masalah ini. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama, bahayanya tidak berhati-hati dari air kencing. Jadi kalau kita kencing, ya, berusaha bagaimana supaya kita tidak terkena percikan air kencing itu. Ya, dengan cara, ya, kita menghindari tempat-tempat kencing yang bisa menimbulkan percikan kemana-mana. Ya, makanya disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau kencing itu mencari tempat yang tanahnya itu tidak keras, ya, yang yang tidak mengakibatkan percikannya itu kemana-mana. Atau misalnya kita kencing dalam keadaan menghadap angin yang kencang, mengakibatkan air kencingnya kembali ke kita. Ini juga, ya, tidak dibenarkan. Tentunya saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita, saudaraku, adalah berhati-hati dari air kencing. Jangan menganggap remeh yang namanya air kencing itu. Demikian pula najis-najis yang lainnya. Ya, seorang mukmin, dia berusaha untuk mensucikan dirinya dari apa? Najis. Namun tentunya jangan sampai juga sampai kepada derajat was-was. Ya, terlalu was-was, ya, yang mengakibatkan akhirnya sedikit-dikit dia cuci bajunya, akhirnya pada basah terus bajunya karena adanya was-was tersebut. Ya. Makanya Nabi SAW untuk menghilangkan was-was, Masya Allah, dalam hadis Nabi kalau habis kencing itu beliau mengambil air, ya, dengan tangannya, kemudian dicipratkan ke celananya. Supaya apa? Supaya menghilangkan was-was. Sehingga ketika kita misalnya merasa kok kayak ada keluar, ya kita ingat itu air yang tadi. Sehingga pada waktu itu was-was pun hilang, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan, saudaraku, bahayanya namimah, mengadu domba. Dan mengadu domba itu pasti tidak lepas dari bergibah. Makanya mengadu domba itu terdapat dua dosa besar. Dosa yang pertama adalah menggibah saudaranya. Yang kedua, membuat keduanya bermusuhan. Mengerikan, saudaraku sekalian. Maka Islam mengharamkan mengadu domba, ya, dua muslim, yang sehingga akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka. Justru Islam berusaha bagaimana dua muslim itu berdamai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian kepada amal yang lebih baik dari sholat, lebih baik daripada puasa, lebih baik daripada sedekah? Para sahabat bertanya, mau wahai Rasulullah, apa itu? Kata Rasulullah SAW, islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan dua orang yang muslim yang dekat. Dzatul bain, ya. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum mukminin bertengkar, maka damaikan keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Rasulullah menghalalkan dusta, ya, untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, la kadhiba illa fi thalath. Tidak boleh berdusta kecuali pada 3 perkara. Di antaranya, kata Nabi SAW, mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Subhanallah, ya akhal Islam. Maka kalau mendamaikan dua muslim yang bertengkar itu amalan yang sangat agung di mata Allah.
Maka ya akhi, menjadikan dua muslim bertengkar itu amalan yang sangat berat, dosa yang amat berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga yang bisa kita petik, itu isbatu adabil qabr. Penetapan akan adanya adab kubur. Ya. Bahwa adab kubur itu hak, saudaraku. Benar. Jadi kita di kuburan belum tentu istirahat loh. Maksudnya perkataan sebagian orang mengatakan di tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita katakan yakin dia istirahat di sana. Kalau orang mukmin betul dia akan beristirahat. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersama beberapa sahabat lalu lewatlah jenazah mukmin. Nabi bersabda, mustarih, dia beristirahat. Kemudian tak lama lewat lagi jenazah orang kafir. Maka Rasulullah bersabda, mustarah minhu, ia diperistirahatkan darinya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya mustarih dan mustarah minhu itu? Apa kata Rasulullah SAW? Innal mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Mukmin kalau meninggal dunia, ia istirahat dari kelelahan dan capeknya kehidupan dunia. Wa innal kafir idza mata istaraha minhu al-ibad wal bilad. Sementara orang kafir kalau meninggal dunia, maka beristirahat darinya para hamba dan para negeri. Kenapa? Karena kekafirannya itu akhi menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ya. Karena dosa-dosa itu ya akhi, terutama kekafiran itu menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Artinya disebabkan oleh apa? Dosa-dosa mereka, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka dari itu ya, hati-hati. Kita harus berpikir matang-matang. Kalau kita mati, kita akan istirahat atau malah diadab. Karena di alam kubur ada nikmat kubur. Seorang mukmin yang waktu hidupnya dia beriman, beramal saleh, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, maka ia diberikan oleh Allah kesenangan di alam kuburnya. Ya. Sedangkan orang yang munafik, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, demikian pula para pelaku dosa-dosa besar, maka di kuburnya semakin lelah. Lelah ia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah adab-adab kubur. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis, ada dua orang yang membawaku. Keduanya berkata, intarik, pergilah. Lalu aku pun pergilah bersama dua orang tersebut. Lalu aku melewati orang yang tidurnya telentang. Lalu ada di sampingnya orang yang membawa batu besar. Lalu orang yang membawa batu itu mengayunkan batu untuk menghancurkan kepala orang yang tidur telentang itu. Lalu diayunkan dan dihancurkan kepala orang yang telentang itu. Lalu batu itu menggelinding, kata Rasulullah SAW. Lalu diambil lagi batu itu. Ketika kembali, ternyata kepalanya sudah bagus lagi. Dihancurkan lagi demikian. Terus menerus. Subhanallah. Kata Rasulullah, siapa itu? Kata malaikat, intarik,
pergi, pergi. Lalu aku melewati, kata Rasulullah SAW, ya orang yang ya mulutnya ya disobek sampai ke tengkuknya, lalu matanya disobek lagi sampai ke tengkuknya. Setelah selesai yang kanan, selesai yang kiri, demikian. Setelah yang selesai ini bagus lagi, demikian terus. Mengerikan sekali, saudaraku sekalian. La ilaha illallah. Kemudian Rasul bertanya, apa itu? Siapa itu? Kata malaikat, pergi-pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, melihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tungku api. Setiap kali api datang, mereka kepanasan dan menjerit, ingin keluar namun tidak bisa. Allahu Akbar. Ya, Rasulullah juga diperlihatkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, wanita-wanita yang dipatuk payudaranya oleh ular-ular yang sangat beracun sekali. Rasulullah juga diperlihatkan ya dalam hadis itu dalam hadis riwayat Bukhari, ya, orang yang berenang di sungai darah. Juga Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud diajak oleh dua malaikat ini untuk naik ke bukit. Lalu terdengarlah suara-suara yang sangat menakutkan sekali. Dan Rasulullah melihat ada orang yang digantung, ya, dalam keadaan kepalanya di bawah dan mulutnya berdarah-darah. Subhanallah, ya saudaraku sekalian. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang itu, siapa mereka itu? Kata dua malaikat itu, adapun orang yang kepalanya dihancurkan, itu orang yang sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayatnya, tapi ia tidak mengamalkannya, dan ia tidur dari sholat. Ya, dia melalaikan sholat. Masya Allah. Ya, dia sudah belajar ayat Al-Quran, banyak hafal ayat Al-Quran, banyak paham tentang agama Allah. Ternyata dia diadab dalam kuburnya akibat dia tidak mengamalkan dan melalaikan sholat. La ilaha illallah. Adapun yang dibelek mulutnya sampai ke tengkuknya, itu orang yang keluar dari rumahnya lalu kemudian menebar isu hoax, berita-berita hoax, sehingga berita-berita itu menyebar kemana-mana. Nah, ini ancaman berat ya buat penyebar hoax. Ya, suka menyebarkan isu-isu, berita-berita bohong, diadab dalam kubur. Adapun yang kamu lihat wanita dan laki-laki telanjang dalam tungku api itu adalah para pelacur, orang-orang yang suka berzina. Na'udzubillah. Adapun yang kamu lihat, ya, berenang di sungai darah, itu para pemakan riba. Adapun dalam satu riwayat Ibnu Khuzaimah, wanita yang dipatuk payudaranya oleh ular-ular yang berbisa, ternyata itu wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Banyak ini ya, wanita-wanita yang ingin supaya terlihat bentuk tubuhnya tidak berubah, ya, demi ya karena memang modalnya adalah tubuh untuk dipamerkan kepada banyak manusia. Na'udzubillah. Dia tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya, malah anaknya dikasih susu sapi, sementara ASI-nya dia tidak mau kasih ke anaknya. La ilaha illallah. Wanita ini diadab dalam kuburnya. Ya, dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah melihat ada orang yang digantung, kepalanya di bawah dan mulutnya mengeluarkan darah. Ya, dikatakan kepada Rasulullah bahwa ia orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Ya. Apalagi orang yang nggak puasa sama sekali. Mengerikan sekali.
Jadi azab kubur itu hak ya. Jangan kita merasa aman. Kita harus berpikir tentang masa depan kita di kubur nanti gimana. Orang yang tidak beriman tidak percaya dengan azab kubur. Orang-orang yang tidak beriman menganggap kalau udah mati ya udah selesai. Itu peristirahatan yang terakhir sudah. Karena mereka tidak beriman akan adanya hari kiamat. Ya, padahal kuburan itu kata Rasulullah SAW, awwalu manazilil akhirah. Itu persinggahan akhirat yang pertama kali. Sampai Nabi bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Faman naja min fama ba'dahu aisar min. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Siapa yang selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih mudah bagi dia. Dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih berat dari itu. Saudaraku seiman, ya, kalau kita di dunia sekarang bisa tidur di atas kasur yang empuk, kita bisa istirahat yang enak. Akankah nanti jadi kuburan kita bisa tidur dengan nikmat juga? Ya, karena disebutkan dalam hadis yang hasan, bahwasanya orang yang beriman setelah berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka kemudian diperlihatkan tempatnya di surga. Ya, kuburannya diluaskan, diberikan cahaya, didatangi amalannya dalam bentuk laki-laki yang sangat rupawan. Lalu kemudian dikatakan kepada dia, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Akankah kita akan tidur di dalam kubur kita, saudaraku sekalian, ya, dengan nikmat? Ataukah kita malah sengsara dalam kubur kita? Na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, dan kita berusaha untuk menjauhi semua perkara yang bisa menyebabkan kita diazab dalam kubur kita. Baik, ya, saya kira cukup sampai di sini. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan dari pembacaan hadis-hadis kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian. Baik, kesempatan pertama kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Dari penanya tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah menamai menulis tanggal lahir dan tanggal wafat pada kuburan walaupun hanya dengan papan? Ustadz, mohon jawabannya. Ada dalam riwayat Tirmidzi, ya, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Nabi SAW naha an yuktab alaiha al-kubur. Nabi melarang menulisi kuburan. Ya. Maka apabila telah ada dalil, pendapat siapapun yang bertabrakan dalil, ya, harus dibuang. Yang salah adalah membuang dalil hanya karena mengikuti pendapat, ya, seseorang, ulama atau yang lainnya, dengan klaim katanya ulama lebih tahu dalil dari kita. Kita katakan, ya, bahwasanya apabila telah ada dalil dan telah sampai kepada dalil, kewajiban kita utamakan dalil dari pendapat siapapun. Sampai, ya, kemudian kita melihat ternyata ada dalil lain yang lebih kuat dari itu. Adapun pendapat ulama dijadikan hujjah kalau sesuai dengan dalil. Ya. Maka telah ada dalil yang melarang untuk menulisi kuburan. Maka dari itu, ya, kita tidak perlu menulisi kuburan, akhi. Ya, billahi taufik. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat jawaban dari Al Ustaz.
Dan selanjutnya ada pertanyaan, kembali tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, bolehkah kita atau bolehkah jika kami sebagai anak-anak berkumpul untuk mengaji dan berdoa bersama untuk ibu yang sudah wafat tanpa kekhususan di hari-hari tertentu Ustaz yang telah ditentukan? Mohon jawabannya. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah membaca Al-Quran sampai kepada mayat atau tidak. Iya, itu menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Ini ikhtilaf para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sampai. Hujahnya kias. Dikiaskan kepada sedekah kepada haji. Sebagaimana halnya sedekah sampai kepada mayat, haji juga sampai kepada mayat. Maka apa bedanya, kata Imam Ahmad, dengan baca Al-Quran? Bukankah itu sama-sama ibadah? Iya. Sementara Imam Syafi'i dalam hal ini ada dua riwayat. Ya. Kata Ibnu Katsir, yang paling kuat dari riwayat Imam Syafi'i adalah tidak sampai. Berdasarkan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Maka saudaraku sekalian, kalau kita melihat Nabi SAW dan para sahabatnya, kita tidak pernah mendengar Nabi SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Tidak dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak pula hadis-hadis yang hasan. Yang ada hadis-hadis yang dhaif atau dhaif jiddan. Ya, tidak pula para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat Ibnu Umar yang berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah di kuburnya, ini adalah riwayat yang dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Ya. Dan Nabi SAW pasti Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Maka dari itu, masalah sampai atau tidaknya kepada mayat, masalah gaib. Dan masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan, saudara. Ya, adapun mereka yang berhujah dengan kias, maka kita katakan ini masalah gaib. Masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Dan kalaulah kias itu benar, tentu yang pertama kali memahami adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Karena mereka mampu untuk mengkiaskannya. Ini pendapat yang paling kuat dalam hal ini, bahwa bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Lalu bagaimana kalau anak-anak yang membaca Al-Quran apakah sampai kepada orang tuanya? Sementara kan anak itu hasil usaha orang tua. Jawab, sampai. Iya. Kok bisa dibedakan? Iya, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa anak itu hasil usaha orang tua. Karena anak hasil usaha orang tua, maka tidak bertabrakan dengan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan, sementara anak hasil usaha orang tua. Ya, apalagi dulu orang tuanya yang mengajari anak-anaknya baca Quran, itu menjadi pahala jariah. Selama si anak baca Quran, ya selama itu pula pahalanya sampai terus kepada orang tuanya dan mengalir terus kepada orang tuanya. Karena itu ilmu yang bermanfaat, saudaraku. Ya. Nah ini. Kemudian bagaimana dengan doa bersama? Ini yang saya tahu ya dari para masyayikh seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, maka yang lebih baik kita tidak lakukan itu. Karena ibadah membutuhkan dalil. Ibadah menunggu perintah. Ibadah jangan disesuaikan dengan menurut kita baik. Kenapa? Karena Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan diibadahi sesuai dengan menurut kita baik, karena yang menurut kita baik di sisi Allah belum tentu baik.
ya kita berusaha. Masalah ibadah, ada dalil kita laksanakan. Enggak ada dalil, jangan kita lakukan. Karena ibadah pada asalnya ya tidak disyariatkan. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan, wallahu a'lam. Nah. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Nah, ada pertanyaan, ya Ustadz, bagaimana menyikapi orang tua yang masih berbuat kesyirikan? Pernah dinasihati, namun beliau langsung marah-marah, sehingga saya berinisiatif untuk membiarkannya saja dan tidak menasihatinya, karena saya masih tinggal serumah dengan orang tua, Ustadz. Nah, benarkah tindakan saya yang saya tidak mau lagi peduli dengan apa yang orang tua lakukan? Sikap tidak mau lagi dan tidak mau peduli ini sikap yang juga tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam artian ya, tetap saja orang tua akan berbuat syirik. Sekarang pertanyaannya kepada saya, dari saya kepada kamu, ridhokah kamu kalau orang tua kamu mati di atas syirik? Iya. Karena orang yang mati di atas syirik, selama-lamanya tidak boleh masuk surga. Allah haramkan dia masuk surga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan ia masuk surga dan tempatnya di neraka selama-lamanya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka saudaraku, ya, kalau kamu sayang sama orang tua kamu, berusahalah nasihati dengan cara yang terbaik. Mungkin kalau kamu ngomong langsung, orang tua marah-marah. Tapi coba kamu cari cara yang lain. Ya. Dengan cara memperdengarkan kaset ceramah, atau dengan cara mencari buku ya tentang hakikat kesyirikan, lalu kemudian menyimpan di tempat duduk yang dia biasa duduk di situ, tanpa diketahui kalau kamu yang memberinya, ya. Dan cara-cara yang lain, usahakan sekuat tenaga bagaimana menyelamatkan orang tua dari api neraka. Karena syirik ini mengerikan, saudaraku. Dosa besar yang paling besar, yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah kalau ia wafat di atasnya selama-lamanya. Nah ini, ya demikian, Allah a'lam. Baik, nah baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ustaz. Demikian untuk pertanyaan-pertanyaan telah kami ajukan 3 pertanyaan di pesan WhatsApp, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak Eko, Bengkulu. Silahkan Pak Eko, langsung ke pertanyaan. Bengkulu. Iya, silahkan Pak Eko. Ini Ustaz, saya itu umur saya sudah 68 tahun. Nah, Sudah itu saya tuh punya utang sekitar 100 juta. Apa kira-kira di pengadilan nanti itu utang 100 juta menjadikan saya masuk neraka karena pahala saya diambil semua orang yang pernah tujuh ini. maksudnya Bapak mempunyai hutang 100 juta atau mempunyai piutang? Punya hutang. Oh iya, baik. Kebetulan saya itu kan pemborong, jadi waktu itu saya rugi, hancur. Nah kira-kira aku di pengadilan nanti, apa kira-kira tuh saya nggak bisa masuk surga? Apa kira-kira ini dihitung ya dengan pahala dan hutang? Iya, nah, baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bagaimana? Assalamualaikum. Pertama, pada asalnya hutang itu perkara yang pasti Allah akan tagih pada hari kiamat. Dan kita akan bayar dengan amalan saleh. Demikian ditunjukkan dalil-dalil. Ya.
Namun, ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk membayar hutang, dan Allah tahu kejujuran kita dan usaha kita bahwa kita sudah berusaha membayar hutang, tapi qadarullah keburu meninggal dunia. Maka yang seperti ini, wallahu alam, yang masuk dalam dalil yang disebutkan bahwa Allah akan membayarkan hutang untuknya. Yang jelas ya, kewajiban orang yang punya hutang adalah usaha sungguh-sungguh dan memang jujur dari hatinya bahwa dia memang mau pengen bayar hutang. Iya. Adapun orang yang tidak ada usaha sungguh-sungguh, menganggap remeh hutang, ini mengerikan. Kenapa? Karena dia akan bayar nanti pada hari kiamat dengan amalan soleh dia. Akhirnya dia bangkrut. Maka dari itu jangan kita menganggap remeh hutang, saudaraku. Ya, kita harus ada kesungguhan yang kuat untuk membayar hutang-hutang kita kalau kita memang punya hutang. Demikian Allah a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Eko yang berada di Bengkulu. Dan selanjutnya silahkan kembali kami berikan kesempatan di layanan telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Syaiful di Kalimantan Selatan. Silakan Pak Syaiful. Pak Ustadz, saya kalau kencing duduk itu rasanya sudah bersih. Pas berdiri netes Pak, kerasa banget netes. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Kalau kerasa banget netesnya, maka kewajiban Bapak adalah untuk mencuci kemaluan dan membersihkan yang terkena tetesan dari celana kita. Karena itu najis. Ya. Dan jangan kita menganggap remeh. Karena ini disebut oleh para ulama dengan air wadi ya. Yaitu tetesan air kencing yang keluar setelah selesai kencing. Dan para ulama mengatakan bahwa itu termasuk najis. Karena termasuk bagian air kencing juga. Jadi kalau Bapak kerasa banget itu netesnya, maka Bapak wajib untuk mencucinya, mencuci kemaluan Bapak dan demikian pula baju atau celana yang terkena tetesannya. Allahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Syaiful yang berada di Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya masih yang ketiga kami berikan kesempatan kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Filiana di Situbondo. Silakan. Ini Ustadz, kalau puasa Dzulhijjah itu kan dihapuskan dosa 2 tahun baik tahun yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian yang bulan Muharram dihapuskan dosa 1 tahun. Dan setiap anak Adam itu kan selalu mempunyai kesalahan. Dan bagaimana dosa-dosa itu Ustaz? Apakah masih terhapus dosa gitu Ustaz? Nah. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tadi ada terputus apa ya? Di puasa Dzulhijjah katanya dosa diampuni setahun yang lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita tahun yang akan datang tentunya anak Adam pasti banyak berbuat dosa dan kesalahan. Apakah tetap akan diampuni walaupun dosa terus berjalan, Ustaz? Ini yang menggugurkan setahun yang akan datang tuh khusus puasa Arafah, maaf. Adapun puasa Asyura menggugurkan dosa yang setahun yang lalu saja. Nah, ketika puasa Arafah menggugurkan dosa setahun yang akan datang, bagaimana itu? Kan setahun yang akan datang kita banyak berbuat dosa. Kita katakan imani saja sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah. Karena Allah tahu apa yang akan kita lakukan setahun yang akan datang bagaimana. Allah tahu. Iya. Karena Allah tahu tentang dosa yang akan kita lakukan setahun yang akan datang. Ya, namun para ulama sepakat
bahwa dosa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Yang menggugurkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa apa? Kecil. Yang kedua, keutamaan dihapuskannya dosa-dosa kecil ini kalau tidak melakukan penghalangnya. Karena kan pasti ada penghalangnya yang menyebabkan akhirnya dosa kita tidak digugurkan. Apa penghalangnya? Yaitu kita melakukan kesyirikan yang menyebabkan amal kita habis. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara penghalang digugurkan dosa kecil yaitu kita selalu melakukan dosa besar. Karena melakukan dosa besar menyebabkan kita dosa-dosa kecil tidak dimaafkan. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan gugurkan dosa-dosa kecil kalian. Sebagian ulama memahami ayat tersebut berarti syarat untuk digugurkan dosa kecil adalah yaitu menjauhi dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.